Devan, Halo, apa kabar Bangku. brother? Alhamdulillah, Ini pelatihku baik. nih, tepuk tangan luar biasa nih buat Devan nih. Ini kita nunggu schedule-nya nih, mungkin sekitar 4 tahun kita ngatur schedule-nya. Betul. Soalnya Devan sibuk banget. Sibuk sekali nih. Pagi Bang Daud nih sibuk sekali sampai tak sempat latihan Ah, ya. iya, itu bohong sih. Baru tadi aku buka kan. Aduh, aku mau ngomong depannya banyak sekali sih, banyak banget. Thank you, kami rakyat Kukar, Kutai Kartanegara. Devan sudah memberikan prestasi yang luar biasa nih. Alhamdulillah. Ini nih, mau ndak ada berjagur ya nah. Internasional luar zone WWC. Wow. KO ya. KO Bang. Alhamdulillah. KO. Ini berkat dukungan doa orang Kukar. Bang. Orang Kukar luar biasa. Sebelum ke situ, Devan adalah seorang anak muda yang dengan obesitas tinggi. Tinggi sekali. Pada SMA tuh berat saya nyentuh 110 kilo. 110 kilo. Iya Bang. Saya 100 sekarang nih. Mm-mm. Dulu waktu dilatih sama Devan 91. 91. 100. 10. 10 kilo. Iya Bang. Sekarang Sekarang normalnya di 75. 75 dikurang 110 berarti menurunkan badan sekitar berapa itu? Ayo. 40 kilo. Ya. Paling ringan saya nembus kemarin persiapan mau tanding tuh 67 kilo. Wow. 67 Itu kilo. nggak tersiksa. Tersiksa. Tapi demi kebanggaan nih Bang, apapun saya Worth lakukan. it ya. Iya Bang. Topik hasilnya sesuai ya. Alhamdulillah. Berapa lama waktu itu dari 110 menuju 67 atau 75 itu butuh waktu berapa lama? Jadi itu 2018 akhir Bang. Hmm. Awal-awal saya latihan itu Desember. 2018 Desember. Saya nyentuh 75 tuh pertama kali saya tanding di April 2019. Itu sudah 75. 1 tahun. Desember. Enggak Bang, sampai kurang lebih 5 bulan atau 3 bulan. Iya, maksudnya menuju pertandingan itu kan 1 tahun doang. Iya. Jadi 5 bulan itu se ekstrim apa? Dulu diet kan pada zaman saya SMA tuh Bang belum ada referensi-referensi diet kayak di TikTok sekarang, Iya, kayak iya. sosmed-sosmed nih kan. Ah. Jadi dulu tuh saya taunya cuman kalau nggak makan, oh turun berat nih, pasti turun gitu. Oke. Cuman ya tersiksa Bang. Sekarang alhamdulillah saya sudah tahu cara diet yang baik, yang sehat. Jadi ya lebih enak sekarang. Motivasinya waktu itu apa? Aduh, Cewek. cewek dong. Apalagi laki-laki kalau ingin berubah bukan masalah itu Bang. Sudah pasti itu. 5 bulan. 5 bulan Bang. Gila. 5 bulan. Jadi tuh tapi dietnya tersiksa Bang. Untuk teman-teman sekalian jangan diturutin ya. Jadi diet saya tuh Bang pagi latihan. Oke. Siang saya makan. Ya. Malam saya cuman makan buah. Heeh. Jadinya tuh kebutuhan protein saya tuh kurang Bang. Jadi turun tapi kayak orang sakit. Lemes gitu. Kayak orang tipes. Jadi kurusnya jelek lah. Kalau dulu tuh. Oke. Makannya cuma 1 kali. Makan buah aja. Serat kurang. Protein kurang. Jadi efek sampingnya tuh Bang, kayak kulit saya tuh kendor Bang. Kendor karena nggak ada otot yang ngisi kan. Nah, nih contoh ini. Ini. Terus sama rambut rontok, stres. Diet tuh harusnya jadi jangka panjang. Kalau itu kan saya diet ekstrim. Jadi nggak bisa dijadikan jangka panjang gitu. Malah bukan untuk sehat tapi jadi sakit kita Bang. Kalau dietnya ekstrim. Wow. Harusnya normal itu diet menurunkan 40 kilo itu berapa lama? 1 tahun sampai 1,5 tahun. Wah, Itu itu normal ya. normal bagus. Terus waktu tidur harus bagus, makanan harus bagus, suplemen harus Nah, bagus. kita nggak bisa nih. Kita begadang terus nih. Nah, Harusnya tidur jam jadi tidur itu minimal jam 11 paling lama Bang. Itu paling lama. udah lah itu nggak make gitu sudah. Jadi waktu recovery metabolisme badan kita Bang, dari jam 10 sampai jam 1 malam itu waktunya badan kita untuk istirahat. Jadi dia tuh regenerasi sel-sel metabolisme badan kita. Nah, jam 1 kita paksa begadang, jadi sel-sel yang harusnya diregenerasi jadinya numpuk. Makanya itu diet susah turun, stres.
malah nggak turun, berat badan stuck. Jadi kalau stuck itu kan kita capek dah diet dah, makan aja gitu. Itu salahnya kalau diet tuh. Tuh deh, denger deh. Aduh, ada itu lihat badannya kayak King Kong tuh. Aduh. Jadi memang semua faktor untuk diet itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi Bang. Artinya nggak bisa hanya diet tapi harus Ya. latihan. Jadi kalau paling penting tuh Bang di makanan. Makanan tuh hampir 70% mempengaruhi diet kita. Latihan tuh bisa seminggu 3 kali aja pasti turun asal pola makan bagus. Kurangi tepung, gula, minyak-minyakan. Itu tuh dihindari pokoknya Bang. Yang nikmat-nikmat lagi Iya, dikurangin. Bang. Aduh. Itu tersiksa saya Bang. Tersiksa. Makanya saya tuh setelah tanding tuh Bang, kalau sudah makan-makan kayak goreng itu Bang bisa 25 biji. Makan pizza. Apalagi saya paling tersiksa Bang nahan makan makanan manis. Karena saya suka makan manis Bang. Kayak Penggemar manis ya. penggemar manis. Sehari itu saya pasti beli kue pukis, kue donat tuh 4 biji satu hari. Terus itu gimana? Berarti latihan ekstrim lagi kalau mau bertanding. Iya, latihan ekstrim lagi. Ekstrim lagi. Ya, sekarang kan saya latihan cuman untuk jaga berat badan dan jaga kesehatan aja. Ya. Kalau sudah mau persiapan, ekstra lagi. Lebih diawasi sama pelatih, lebih ekstra, lebih keras lagi lah. Cuman kan saya startnya dah karena setiap hari saya ini latihan Bang cuman hari Minggu, rest. Oh, sekarang saat ini. Ya, saat ini cuman hari Minggu karena saya rest hari Minggu aja Bang. Pas saya nggak tanding ini berat badan saya kemarin Desember 67, sekarang sudah 77. 10 kilo saya naik. 10 kilo naik. Ya, 10 kilo naik. Kenapa nggak boleh latihan? Harus seminggu sekali. Nggak tahu ya, karena dari dulu Bang saya tuh ditanamkan sama pelatih saya latihan tuh harus menjadi darah daging. Nah, pas usia saya tuh 16 tahun saya tuh nggak tahu Bang apa artinya ini. Sekarang udah umur 23 tuh latihan harus jadi darah daging. Jadi kayak saya tuh nggak capek-capek lagi kayak misal ada pertandingan baru mau latihan. Kebanyakan atlet sekarang gitu Bang. Oh. Kalau sudah mau ada latihan baru digenjot ya. Baru digenjot. Jadi kan startnya kan jauh. Kalau ini kan saya startnya beratnya kayak di tengah lah. Puncaknya pas mau tanding. Jadi Tuh. enak ngejarnya. Jadi enak. Sudah dicit dari awal ya. Ya. Oke, pertandingan pertama Devan. Pertandingan pertama Itu apa? Maksudnya resmi atau resmi. Jadi pertandingan pertama tuh saya di cabur wusu. Oh, Wusu. anak wusu dia. Wusu Bang. Wung Fei Hung. Kungfu. Oh, kungfu. Jadi Devan atlet wusu. Atlet wusu. Sekarang saya kembali lagi ke wusu jadi atlet wusu kukar saya Bang. Oh, Dulu oke. wusu. Kan orang tuh banyak nanya, wusu nih yang main pedang-pedang tuh kalau orang tahu itu Bang. Ternyata tombak gitu kan. Tombak. Wusu nih ada juga yang tarung Bang. Hah? Yang tarung. Aku baru tahu loh. Wusu tuh wusu tarung Bang. Wusu yang seni itu namanya wusu taulu. Ada ini apa yang Wing Chun. Wing Chun Coba ada Bang. Carikan Bang. Wusu Wusu sanda. Wusu. Oh, wusu ada Ada tarung nggak Bang? Ada Bang. Wusu. Baru tahu saya. Jadi sistem pertandingannya kayak apa? Sama kayak Muay Thai. Beda. Jadi wusu ini Bang pertandingan itu pukul-pukul, tendang sama bantingan Bang. pukul tendang sama ada Bantingan. YouTube-nya. Coba. Aku baru tahu sumpah. Ini bukan lebay tapi aku memang baru tahu ada wusu pertandingan. Ada yang tanding. Saya kira wusu itu hanya sekedar Seni. seni. Ya, terkenalnya itu Bang. Lihat wusu sanda. Oh. Nah, Saya nonton ini saya tahu. Saya kira ini kickboxing. bukan. Karena dia ada bantingan. Itu yang bedakan wusu sama cabur-cabur lain, Bang. Oh, iya. Terus uniknya wusu ini Bang, dia kan tempatnya kotak gitu Bang. Tempatnya kotak, jadi kalau kita mengeluarkan musuh 2 kali keluar dari kotak itu kita menang 1 ronde. Oh. Nah itu ada sejarahnya lagi kenapa kita dimenangkan 1 ronde. Kenapa? Karena gini, ibaratnya kalau tanding, kalau kita kelahi gitu Bang, itu tuh dianggapnya kayak kita tuh didorong ke jurang. Tapi dikasih kesempatan sekali lagi. Kalau kedua kalinya berarti kita sudah pasti kalah. Gitu. Oh, Ada berarti ininya. KO. Menang 1 ronde. Oh, menang Jadi 1. misalnya waktunya belum habis, tapi kita sudah mengeluarkan lawan. Berarti kita misalnya durasi berapa sih? Kalau wusu 2 menit. 2 menit. Berarti kalau kita
ngeluarkan ke detik 30 Ya, dua kali. Sudah kita menang satu ronde. Sudah nggak bisa dilanjutkan lagi pertandingan ke ronde kedua. Ronde berarti. kedua Oh, ya. Jadi ronde pertama oke, kita oke, yang oke, menang. oke. Gitu. Ya. Jadi itu pertandingan pertama. Pertama kali. Bisa menjadi ke Muay Thai itu gimana ceritanya? Jadi ke Muay Thai kemarin tuh saya ikut coba-coba di ini bang. Karena di tempat latihan saya ini bang, latihannya tuh ya hampir MMA lah hitungannya. Kami tuh ke Wushu bisa, Ya. Oh. ke tinju bisa, Heeh. ke kickboxing bisa, Muay Thai bisa. Jadi prinsip latih saya itu apapun eventnya ikut aja, kalah menang urusan belakang yang penting jam terbang. Gitu bang. Jadi Oh gitu. ya penting ikut aja. Nah mainlah di Muay Thai. Main di Muay Thai, alhamdulillah menang sampai ke juara prapon saya 2019. Itu se-Indonesia. 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 Itu menang, lanjut lolos PON. Lolos PON, kalah saya di PON, juara 2 tapi. Loh, itu bukan kalah, tetap menang loh. Dari perak itu mencapainya juga susah pastikan. Iya. PON kan selalu media icon terbaik juga kan. Iya. Terus akhirnya menang PON, lalu terus ke apa namanya? Entertain. Fake Bukan. Terus Muay Thai terus. Muay Thai terus sampai 2024 terakhir kemarin saya Muay Thai ikut PON Aceh lagi bang, tapi di situ lepas. Jadi saya kalah di 8 besar. Berarti itu basic bela diri tuh bisa up kemana saja ya? Ya tergantung tempat latihannya. Ada kan kayak satu sasana tuh cuman ini misalnya kayak ditinju-tinju aja. Kalau kami tuh bang bebas. Pelatih kami tuh bebas. Dia lebih suka kami tuh ikut olahraga mana aja. Yang penting gerak terus bela diri. Yang penting kalah menang urusan belakang gitu. Yang ini apa? Target pelatih saya itu kapan lagi kalian mukulin orang gitu aja bang. Kapan lagi kalian mukulin orang? Resmi ya? Resmi. Kapan lagi mukulin orang resmi? Kalau nggak resmi masuk penjara. Itu sudah Ini kapan lagi? Kayak kita kalau mukul Doni ini kita belum dipukul sudah masuk penjara kita. Itu. Karena penghinaan kan kalau Doni. Nah, berarti berat mana sih antara Wushu dan Muay Thai? Atau memang semuanya masing-masing ada ciri khasnya? Kalau masing-masing ada ciri khasnya bang. Karena kalau saya ini lebih unggul ke striking bang. Jadi bela diri yang cuman main di atas tanpa ada bantingan, tanpa ada ground di bawah, pukul-pukul di bawah gitu. Jadi kalau saya lebih condong lebih berat di Wushu. Cuman kalau latihannya tetap bisa juga. Jadi kalau saya tuh sebenarnya kalau di camp nih bantingan saya tuh termasuk ya dasar-dasar aja lah. Cuman kalau tanding kayak Wushu gitu bang, saya tuh ngincarnya bukan di bantingan menang kan, tapi di Wushu tuh paling tinggi poin bantingan. Cuman kalau saya bisa dapat KO, kenapa saya harus bantingan? Oh, iya. Nah, gitu. Jadi kemarin tuh main Wushu, pelatih saya tuh bilang, kamu cuman butuh waktu 5 detik untuk mendaratkan pukulanmu sampai musuhmu KO. Gitu. Timing ya. Timingnya ya. Jadi enggak perlu bantingan apa segala macam, enggak perlu yang aneh-aneh. Satu pukulan aja musuh KO dia bilang. Berarti kalau olahraga profesional yang fighting kayak gini itu boleh dari jenis cabang mana aja, dari aliran apa aja? Boleh. Boleh. Tapi memang ada khusus ada khusus Muay Thai, tapi ada khusus semuanya. Yang penting bertanding gitu. Ya, kalau kami gitu. Yang penting mau main di sambo, mau main di tinju, saya pernah main tinju pernah. Tapi cuma 1 kali aja main tinju. Karena kalau main tinju tuh saya tuh rawan kaki refleks naik gini nah. Itu. Kayak refleks bang kalau tiba-tiba kan, wah iya. udah kesal kan depan dipukul terus kan tiba-tiba main kaki langsung pingsan orangnya kan. Mana pakai sepatu lagi apa? Damage-nya nambah tuh. Iya. 1 kali main tinju. Aku pertama kali nonton Devan itu di Bejaguran. Di RPK. Nah, itu menang angka ya? Yang kan itu 2 kali main kan bang. 4-man turnamen. Yang pertama saya menang TKO. Saya nyerah. Yang di final saya menang angka. Menang angka. Itu lawannya pemain pro semua tuh bang. Iya. Ya. Aku melihat itu tuh kayaknya semacam si siapa namanya itu? Yang final. Kevin. Ya. Saya melihat itu kayak si Kevin tuh penuh dendam. Karena penasaran banget. Ya, jadi itu tuh lama orang tuh mau nemukan kami bang.
dari 2021 pelatih saya itu sudah menemukan saya sama dia. Karena di kejuaraan lain, satu teman saya kalah lawan dia. Yang kedua senior saya kalah lawan dia. Baru pelatih saya bilang, tunggu nanti ya ketemu depan. Lama tuh dari 2021 pelatih saya itu mau ketemu. Nah diketemukannya di 2023. Itu kalian jual beli tendangan loh tuh. Jual beli tendangan bang. Itu sama-sama Jarang power. pukulan tuh ya. Jarang. Pangpung, tangkis, tendang, tangkis, tendang. Tangkis tendang. Itu stamina mamu kayaknya kecapean waktu itu. Iya itu capek. Jadi saya tuh bang sebelum tanding tuh H-3 saya tuh sempat tipes. Tipes bang. Tipes. Itu H-3 tipes. H-3 tipes. Jadi pagi sehat bang. Pagi sehat. Malam tuh menggigil saya. Keringatan tapi menggigil. Sampai malam kan tandingnya saya malam kalau. Bah ini nggak tahu lagi deh saya bilang kalau tipes. Tapi saya mikir ini kalau kalah pecah rekor saya di Kaltim. Saya di Kaltim belum pernah kalah bang. Wah ini memang mental lagi sudah bicara Ya, saya bilang. karena tipes itu bukan dia memang kayak demam, tapi tipes itu kan karena kecapean. Iya overtraining bang. Overtraining. Turunkan berat badan, latihan pagi sore. Dan berkesan ya, kayaknya pertandingan itu berkesan banget. Berkesan bang, karena itu fight pertama saya di entertain. Terus pertandingan pertama saya di Kukar. Itu pertandingan pertama saya di Kukar. Yang betul-betul pro ya. Ya, bukan pro sih itu bang, maksudnya ampro bang, amatir pro. Jadi nggak pakai body. Karena dulu kan saya masih ikut di Muay Thai amatir, nggak boleh main di pro. Makanya diadakan ampro. Ampro itu. Terus berjaguran kedua menang lagi. Berjaguran kedua saya main 2 lawan 2. Iya 2 lawan 2. Menang lagi kan. Menang lagi. Habis itu yang ketiga bang. Ketiga. Jadi yang ketiga itu 2000. Di Tanjung. Bukan, itu yang keempat terakhir. Oh, ketiga di mana? Ketiga di stadion. Oh, iya lapangan basket ya. Lapangan basket. Nah itu sama tuh bang. Sudah lama saya tuh mau diketemukan sama orang itu. Oh yang berbeda lagi. Banyak musuhmu ya. Public banyak, enemy bang. juga kamu nih. Jadi ini bang sama-sama kami kalau di Kaltim tuh sama-sama Raja KO sebutannya bang. Dia belum pernah kalah di Kaltim. Saya belum pernah kalah di Kaltim. Wow, berat banget tuh berarti. Wah itu pokoknya ini bukan hanya adu gengsi tapi harga diri ya. Harga diri bang. Itu pokoknya tahun chaos saya itu bang. 2024 tuh. Kan PON tuh. PON kalah. Sebelum PON tuh bapak saya meninggal. Lucu. Jadi habis PON kalah. Habis itu 2 minggu sebelum berjaguran putus lagi saya bang. Itu mental saya tuh chaos bang 2024 tuh bang. 2024 ya? Ya sebelum berjaguran tuh. Aduh saya bilang ini baru ketemu lawan ini lagi kalau kan ibaratnya sama-sama Raja KO nih beban lah ibaratnya kan. Terus saya main di sini. Ya dah enggak apa dah nih saya bilang kalau. Itu tipes juga saya. Hamin 2 habis preskon saya tipes. Malam. Aduh main malam lagi saya bilang. Ini mental ya saya bilang. Ketemu itu. Kayak pas yang fight itu saya pengen ngerame entertain bang. Setelah ronde 1 kan. Kami tuh ronde 1 harusnya tank langsung kembali kan. Kami tuh sama maju gitu sama mau ini Wah itu asik tuh bang. Dapet ya anunya. Dapat tuh bang. Itu Tapi KO ya? Aku 3 nggak nonton. Poin ya? Ya. 6 poin. Nah yang ketiga, yang keempat, yang terakhir? Menang poin juga. Ya tuh lawan atlet pro juga. Jadi 4 lawan saya tuh bang atlet pro yang pernah main di One Pride. MMA yang di TV One. Itu semuanya main di situ dia. Main di situ. Ketemu saya di sini. Gimana sih metode mempertemukan petarung dan petarung lain itu kayak apa sih metodenya? Apakah ditentukan oleh panitia atau kita sendiri boleh call out gitu? Kalau saya sih ditentukan panitia ya bang ya. Karena di sini kan agak susah juga cari di berat saya sama jam terbangnya udah tinggi. Jadi terakhir setelah saya melawan yang kemarin di Jaguran sempat itu insya Allah kayaknya nggak ada lagi deh lawan saya di sini. Nah lanjut lagi berkembang lagi setelah ini jasanya Korudi ya. Jasanya Korudi. Ya jasanya teman-teman kayak Gusti juga. Ya, dari Bejaguran. Dari Bejagurannya. Nah Derry ya kan. Derry. Itu akhirnya kamu main di Malaysia. Sebelum Malaysia main di Jakarta dulu enggak kan? Langsung ke Malaysia. Langsung ke Malaysia. Wow. Jadi tuh sebenarnya sebelum Bejaguran tuh bang saya dari daerah langsung ke internasional.
Internasional bro. Jadi nggak ada main di Jakarta. Nggak ada, langsung Malaysia. Wow. Langsung berjaguran kan. Rezeki anak soleh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sebelum fight yang berjaguran saya sempat yang terakhir pertahankan sabuk saya berjaguran. Terus saya tuh mau sempat vakum dulu bang 1 tahun. Berarti istirahat dulu lah saya bilang kalau selesai ini sabuk kan. Korudi itu sore ada bilang kan di video Bang Gusti itu nanti kita akan lihat factor-factor mana yang cocok akan dibawa ke Malaysia. Baru Bang Gusti bilang ada Depan sama Perdi dari Sanga-Sanga. Padahal saya tuh mau vakum lu bang. Naik Pak Daman, tolong bawa juga ini ke Malaysia katanya. Saya bilang kalau kayak bilang ini kapan lagi? Soalnya dari kecil bang dream fight saya memang internasional. Alhamdulillah. Dream fight. Udah dream fight saya itu bang. Alhamdulillah. Terkabul ya. Terkabul. Luar biasa ya. Ini saya pakai dulu lah. Ini boleh saya pakai nggak boleh. pamali kan? Apa? Takutnya pamali biasanya gitu-gitu. Habis pakai ini langsung dikolot Oh, iya, jangan. Jangan ya, tolong ya. Ini coba ini gimmick nih sebagai bentuk sebagai bentuk penghargaan kami sebesar-besarnya saya mewakili warga Kukar lah. Karena hebat loh. Hebat loh. Maksudnya perjalanan si Devan kan nggak mudah kan. Nggak mudah banget kan. Pasti juga banyak yang mencibir kan. Pasti banyak lah ya kan. Itu Apalagi di saat si Devan ini memulainya itu dari obesitas yang luar biasa. 110 loh. Ade aja berapa? 100 berapa dia sekarang? 100 pas. 100 pas. 110 deh. Kamu harus bisa sebagai manu nih disiplin ya. Disiplin. Dulu tuh saya kan angin-anginan juga karena pelatih saya ini kan sepupu saya sendiri bang. Jadi di-push terus. Sudahlah. Gitu. Pelatihmu siapa sih? Kalau di USU siapa? Kalau di Mote siapa? Sama. Jadi kalau cabur tuh bang bedanya cuma di pengurus bang. Kalau pelatih tetap sama bang. Kaudi. Wah itu temanku sekolah. Kami dulu apa namanya? Sekelas. Wah itu memang luar biasa tuh. Di zamannya itu tukang kelai terus dia. Tapi sukses dia ya. Sukses. Dulu tuh kan saya tuh sempat dilarang sama bapak saya bang. Ikut-ikut gitu. Why? Karena ya namanya orang tua kan bang pasti takut kan anak gitu-gitu kan. Tapi beliau ini yang yakinkan orang tua saya. Aku ngomong lama-lama kayak kayak berasa tiba-tiba langsung saya tantang Bang Daud. Nah kan taruh dulu lah. Terus. Lalu sempat dilarang bang ikut-ikut gitu. Tapi dari Kak Udin ini kan keponakan bapak saya kalau ada hubungan keluarga masih. Hubungan keluarga saya sepupu sama dia. Nah jadi sempat dilarang. Tapi Kak Udin ini yakinkan nggak apa-apa om. Saya yang ngelatih, saya yang jaga dia gini. Karena kalau dilihat di keluarga kami itu bang nggak ada yang jadi penerus dia nih bang. Saya bilang siapa lagi yang mau jadi peneruskan dia nih kalau bukan saya bilang Bapak? Bukan dari Kaudi. Dari Kaudi. Dari keluarga ya. Dari keluarga. Siapa lagi meneruskan kalau bukan saya kalau sudah dari situ dia yang yakinkan. Alhamdulillah ada hasilnya dari yang prapon tuh. Nah jadi sudah dibolehkan saya tanding sampai sekarang. Wow. Dan kapan bisa? Artinya Bapak meninggal 2024. Baru saja. 2 tahunan. Tapi sudah cukup bisa membanggakan Bapak. Bapak pernah berpesan bangga nggak atau apa? Bangga bang. Alhamdulillah bangga. Karena kan di keluarga saya itu bang nggak ada yang atlet bang. Baru saya pencetusnya atlet. Wow. Nggak ada bakat sedikit pun ya? Nggak ada. Cuman ya dari sepupu aja turunnya. Dari kakak saya itu. Tuh digenjot terus. Ibu setuju? Ibu setuju. Dulu tuh bang, nih balik lagi ke ceritanya ya. 2009 saya tuh pernah ke Jogja sama orang tua akan datangi kakak saya kuliah kan. Iya. Jadi di bandara tuh bang ketemu rombongan atlet. Rombongan atlet bang. Baru ibu saya tuh nyeletuk gini, coba kamu kayak gini nah keren. Keluar gitu bawa nama daerah. Baru habis itu 2009. Ya 2019 10 tahun kemudian baru saya bisa gitu. Itu doa ibu tuh. Itu bang. Doa ibu tuh. Don, alhamdulillah. Punya ibu kan? Minta doa ya ibu ya. Itu. Kalau aku dengan Hilmi sudah nggak ada nih. Itu. Wow, akhirnya terwujud ya. Terwujud bang, nyeletuk gitu kan ibu kan. Itu celetukannya didengar Allah. Iya. Sama minum. Alhamdulillah. Haus kita nih. Wow. Kayak pertama kali saya tanding bawa nama Kaltim tuh kayak jujur terharu saya bang.
Wah ini nih. Itu tahun 2019 ya? 2019. Pertama kali main ke Jurnas. Nah, di momen ayah Anda, panggilannya Bapak? Ayah? Ayah. Ayah. Momen ayah meninggal 2024, sakit? Sakit. Jadi itu pas saya TC lagi di Bali, Bang. Oh, nggak ada di tempat? Nggak ada di tempat. Beliau meninggal, almarhum meninggal, Ya, Devan nggak ada di tempat? nggak ada di tempat. Itu keluarga saya semua ngumpul, kakak-kakak saya ngumpul, dan dia tuh ngelarang kakak saya ngabarin saya kalau dia sakit di sini. Biar saya fokus latihan. Cinta seorang bapak tuh. Itu Cinta seorang bapak tuh. nggak biasanya sebelum sakit tuh Bang dia nge-VC saya terus kan. Nge-PC 3 harian. Dengan bapak akrab ya? Ya akrab. Alhamdulillah. 3 harian nggak ada yang pice, tumben saya bilang lo nggak ada yang pice, saya hubungi kakak saya nggak ada, tuh pas lagi mereka sekeluarga lagi di Feeling Banjar. sudah ada ya? Feeling tuh Feeling perasaan enak-enaknya ya sudah. jadi saya latihan tuh nggak enak Bang. Jadi sekeluarga kakak saya tuh sama bapak saya tuh ke Banjar Bang. Posisinya di situ sakitnya, pulang ke sini, pas pulang di sini 3 hari sudah masuk rumah sakit baru saya dikabarin orang tua sakit. Habis itu ditanya kan, saya bertanya pulang nggak aku nih, saya bilang ke kakak saya kalau nggak usah aja, aman aja, sehat aja kan. Baru dibilanginnya malam hari apa ya, hari Sabtu, besok pindah ruangan katanya dari ICU. Oke dah aman, saya bilang kalau latihan saya nih latihan besoknya dikabarkan meninggal sudah. Gimana? Wah hancur tuh, 2024 hancur mental saya Bang, karena menurut saya biasanya kan tanding tuh Bang diantar sama orang tua Bang. Jadi kemarin tuh pas persiapan PON orang tua meninggal di pertengahan persiapan, jadi ya jujur aja mental saya hancur Bang tanding doang. Drop Bang asli. Karena biasanya kan kalau mau tanding diantar. Kalau sekarang tuh saya habis sebelum tanding tuh biasanya ke kuburan dulu gitu. Itu udah bedanya. Jadi pas datang orang tuh sudah dikubur. Belum, itu banyak drama itu Bang, saya pulang tuh. Saya sempat kehangusan tiket. Hah? Hangus tiket Bang. Hangus tiket. Hangus tiket. Gara-gara? Telat berapa menit ya? 2 menit ke 3 menit gitu. Karena dari Bali nggak ada langsung ke Samarinda atau ke Balikpapan. Jadi saya transit langsung pindah pesawat sendiri dari Bali ke Jogja langsung tembak Balikpapan. Hangus tiket saya. Untung langsung, kalau lambat 1 jam mungkin dari kubur lewat asar. Saya datang ke rumah tuh jam 3. Jam 3 saya datang. Meninggalnya malam. Dikabarin malam itu juga ya? Malam itu juga habis pas rest sih saya itu lagi jalanan sama teman saya, kalau malamnya pulang ditelepon, pulang sudah, ayah nggak ada lagi sudah. Wah situ hancur saya bilang, saya kalau latihan nggak jelas saya bilang. Pulang saya. Baliklah ke Tenggarong. Sempat Tenggarong. ya? Sempat. 1 jam sebelum? 1 jam sebelum kubur. Karena kan lewat 5 waktu sholat nggak boleh kalau mau langsung dikubur. Ya. Untung sempat saya pulang. Alhamdulillah. Tapi itu apa yang menjadi hikmah dari kejadian itu? Hikmah dari kejadian itu ya saya merasa ya lebih ini sih, tanding ini kemarin itu saya lebih kuat lah, karena ingin menunjukkan bahwa anaknya lo bisa untuk dibanggakan gitu. Itu sih. Wow. Tapi ya pas PON habis kan dia meninggal bulan Juli. Yeah. Saya tanding Oktober. Wah itu chaos, saya tanding nggak jelas tuh udah. Berantakan ya? Berantakan. Kepala kemana-mana? Kemana-mana sudah. Kusut pokoknya. Kusut udah. Kayak hilang semangat gitu kan. Tapi alhamdulillah ya bisa balik lagi lah sekarang. Oke. Lalu kita kembali ke Warzone ini. Akhirnya Devan sempat difasilitasi oleh Bupati kita ya? Iya alhamdulillah disupport full dengan Bupati. Alhamdulillah, dan betul-betul worth it ya. Worth it Bang. Worth it ya. Disupport, ditanya apa perlunya ini segala, pokoknya dilengkapi lah Bang semuanya Bang. Dari saya sampai ke pelatih-pelatih saya Bang. Ya, siapa yang nggak bangga dengan Devan saat ini kan? Bangga. Saya nggak lebay ya. Saya sangat bangga karena pertama satu, akhirnya ada yang menginspirasi. Alhamdulillah. Harus ada contoh kan, maksudnya anak-anak muda ini terinspirasi sesuatu yang positif dan sebagainya. Apalagi kan olahraga ini sekarang lagi bagus-bagusnya di Indonesia nih, ya kan? Lagi inilah naik daun lah. Lagi naik daun lah, mudah jangan ini, apalagi apa namanya, anak-anak apa, pelari culture. Pelari culture. Pelari culture. Nah,
si ketika berangkat nih, proses berangkat itu ada drama nggak? Proses berangkat Atau tuh lempeng aja, dikasih Allah lempeng aja? kalau drama alhamdulillah sih nggak ada bang. Cuman ya tapi adalah sebagian orang tuh kayak ngeremehkan gitu lah bang. Kalau ada saya yang- beda loh, kalau saya yakin menang. Makanya aku ingat nggak, Mi, aku ngomong udah menang dah itu pasti, aku bilang. ada Tapi saya sebagian orang. nggak expect aja kalau misalnya KO. Ah, Saya pasti menang, nggak. Karena yang saya lihat di Devan itu mungkin saya ini pengamatan secara amatir ya, karena saya bukan olahragawan ya kan. Seniman lah. ah, Semangat juang. ya. Devan punya di situ. Semangat juangnya kalau dipukul sekali harus balas gitu. Ya harus balas. Harus balas nih. Ya boleh orang mukul saya mentah-mentah aja saya terima, masa saya jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia cuma untuk dipukulin aja, nggak mau saya. Nggak mau itu. Kayak saya siapkan emang dari sini. Itu katanya dramanya ganti Ganti lawan. Ganti lawan. Ganti Ceritain lawan. dong. Jadi lawan pertama kan Jordan Boy nih. Ini lagi naik-naiknya nih. Mau lawan Jordan Boy. Bagus loh ya. Jordan Boy Lagi bang terkenal-terkenalnya. terkenal. Dia tuh salah satu pemain One Championship, kalau abang tahu tuh salah satu combat sport yang lagi naik daun di Asia lah pokoknya. Kayak kalau UFC kan di Eropa bang. Heeh. One Champion nih yang di Asia. Nah. Di situ dia pernah main di situ bang. Jordan Boy ini terkenal lah di Malaysia kan. Kayak salah satu bintangnya juga lah di Malaysia di Muay Thai. Muay Thai. Oh Dia dia bidangnya Muay Thai. Muay Thai, Muay Thai. Jadi dia rekornya tuh udah 200-an. 200 kali tanding. Itu sempat dibahas, ditanya, "Kamu takut gak nih?" "Enggak lah," saya bilang. "Ngapain saya takut? Kalau saya takut nggak mungkin saya datang ke sini." Saya bilang, "Oh, karena ini salah satu dream fact juga saya juga. Kalau bang, kapan lagi saya ketemu orang kayak gini loh." Sekalinya diganti lawannya. Itu pas diganti kamu kecewa nggak? Kecewa bang, karena persiapannya sudah capek-capek diganti lawannya. Tapi ya nggak apalah, saya bilang kalau ambil hikmah aja. Yang penting cita-cita saya, dream fight saya, international fight tercapai. Ganti lawan, pertama lawan juniornya, preskon tuh. Setelah preskon, turun dari preskon langsung ditawarin, "Depan kamu ganti lawan gini, karena lawanmu yang sebelumnya yang preskon tuh main tinju di malam minggu. Kamu tanding kan hari minggu, dari pihak Warzone-nya nggak ngebolehin." Oke, saya bilang. Kenapa gitu? Karena 2 kali fight dalam 1 minggu tuh nggak boleh bang. Karena kita habis fight tuh kan pro recovery kalau. Nah kalau Jordan Boy-nya kenapa diganti? Karena dia 2 minggu sebelum itu main di Indonesia, main di Beyond. Di situ dia kalah KO bang, blackout. Jadi kalau blackout tuh bang, para fighter nih bang nggak boleh kena benturan selama 3 bulan di kepala. Karena rawan takutnya ada cedera otak apa segala macam lo. Jadi selama 3 bulan tuh fighter tuh full recovery, nggak boleh ada getaran, nggak boleh latihan, jogging pun nggak boleh. Jadi bolehnya cuma jalan. Nah, Kata takut ada getaran-getaran di otak. seberbahaya itu ya. Berbahaya itu. Jadi untuk kalian yang mau terjun ke combat sport, pikir-pikir lagi ya. Nah, tuh. Aku nggak usah aja. Aku pokoknya kalau kelai minta bantu Depan aja. Pan, aku dijagur ini. Nah, kawanku ada 3, Depan, Gusti sama Yudi. Apa Wak? terus Itu diganti lawan. diganti yang akhirnya yang ini terakhir. Yang terakhir namanya Adip. Jadi misalnya saya itu tanding tuh di daerah Nilai bang. Nilai ya. Jadi lawannya tuh orang situ bang. Dia tuh sudah 12 kali main, 4 kali kalah, 8 kali menang. Wow. Karena saya ini sudah di situ kan sembarang aja saya bilang, kalau yang penting mainnya di 70 saya Oh, bilang. Awalnya lawan Jordan Boy main di 67. Wow. Jadi kalau 67 tuh bang, berat saya itu harus di bawah 67, 66,6, 66,8, nggak boleh lewat dari 67. Kalau nggak 67,000 timbangan. Sulit ya. Sulit bang. Nah itu Kamu tersiksa. tersiksa bang. Jadi gini, saya tuh start dari berat 80. Jadi 2 bulan tuh karena saya sering latihan kan, jadi ya saya tuh harus mangkas otot bang. Otot tuh lebih susah dipangkas daripada lemak. Susah sekali. Sampai saya tuh bang minum 1 hari saya cuman gini nah selama latihan. 1 hari. 1 hari minum segini. Latihan 1 hari segini doang. Iya. Minum tuh kalau latihan tuh segini. Sampai pelatih saya bilang, jangan minum kok, kamu kumur-kumur aja. Saya tuh udah kayak zombie deh gini. Oh apa namanya? Ada menipu otak ya? Ya, kumur-kumur buang, kumur-kumur. Itu sampai sakit pinggang. Saya 1 bulan full makan ubi bang. Sekarang saya lihat ubi itu enak dah bang. Makan ubi bang.
Makan ubi susu. Terus makan malam nggak ada, tidur tuh pulang cepat. Biasanya kan kalau nggak ada tanding tuh bang, saya begadang bang, nongkrong lah, biasa lah, anak muda kan. Cuman nggak sampai pagi gitu. Jadi kalau sudah mau tanding tuh bang, kehidupan saya tuh berubah 180 derajat. Wow. Makan langsung makanan sehat. Kayak jadi yang saya bilang tadi, suka makanan manis tuh, tuh saya cut sudah. Makan ubi bang, bayangkan bang. Jalan kemana-mana makan ubi. Bekal ubi nih saya nih, kalau kresek ini. Ubi aja. Dada ayam. Puasa. Menderita kamu. Menderita bang. Cuman ya saya bilang ya ada namanya ini kan Pilihannya. pilihan, mau diapakan lagi. Karena udah jalan hidup saya di sini. Kamu hidupmu ya lahir untuk bertarung. Teguh ya, disiplin ya. Iya harus disiplin bang. Itu makan ubi. Ini habis hidup itu nggak butuh motivasi. Hidup tuh butuh disiplin. disiplin betul. Betul. Yang saya tanamkan dari kata-kata Bang Daud pas latihan sama saya, tidak ada perjuangan yang mudah. Itu selalu saya tanamkan bang. Latihan bang, udah capek nih, nggak ada perjuangan yang mudah. Saya bilang, gitu latihan. Tapi gitu. aku nyerah waktu itu. Aku nyerah. Nggak, jujur aku tuh nyerah bukan karena fisikku nggak kuat. Aku khawatir dengan Jantung. dadaku tuh. Aku wah ini kayaknya. Jadi akhirnya aku baca itu di ChatGPT. Aku harus harus diet dulu. Diet dulu ya. Diet slowly, nurunkan ini dan sebagainya. Karena usiaku waktu itu sudah 39. 9. Ya kan? Beda dengan anak yang kayak kamu obesitas. Jantungnya bagus masih. Jantung masih Kalau aku sudah di usia kayak gitu jantung nggak bagus. Iya. Makanya kalau usia kayak aku nurunkan berat badan kan lebih berat. Lebih berat kan. Ya sel usianya tuh menurun lah. Sudah 30 ke atas tuh lemak tuh naik bang. Iya. Terus nurunkan agak susah. Cuman bisa, cuman agak susah. Agak susah. Konsisten. Dan ternyata yang paling penting itu ternyata bukan pola makan. Tidur. Betul. Kamu pola makan itu mau sehari 3 kali nggak masalah Iya, katanya. penting tidur. Pokoknya tidur tuh sebelum jam 10. Ya. Itu nggak bisa aku lakukan, Pan. Ya nama kerjaan kan Nama banyak orang gitu kerjaan. ya. Agak susah. Terus lanjut lagi ke Yang jadi diet ekstrim tadi. yang 6 akhirnya Main sepakat 70 nih. Nah, itu kan jadi 3 hari sebelum saya berangkat ke Malaysia saya dikabarin sama Ko Rudi. Depan kamu ganti lawan. Oke Ko, saya bilang. Ganti lawan tapi ganti juga berat badan kok ya. Mau mati sudah saya diet nih kok, saya bilang lo. Ya, sekali disetujui bang. Jadi saya itu pada posisi disetujui itu pas saya lagi di nongkrong bang, KP. Teng masuk notif Pan deal main 70. Sujud syukur saya bang di KP bang, sujud syukur. Langsung saya Itu di pesan. Malaysia ya? Enggak, di sini di Tenggarong. di 3 hari sebelum berangkat dibilangin ganti berat. Sujud syukur saya langsung saya pesan dimsum, pesan piscok, langsung bahas dendam saya bang, asli bang. Itu sujud syukur saya main karena pagi kan, apalagi kok sudah pagi berat saya tuh kalau pagi itu bang saya latihan bisa 2,5 kilo turun loh. Dari 70 ke 67,6. Sehari ya? Satu kali, bukan sehari, satu kali latihan. Satu kali latihan. Berarti kan anggaplah 2 jam. 2 jam ya? 2 jam turun 2,5 kilo. 2,5 kilo. Itu kan kan tempat latihan saya kan terbuka bang di tempat Kak Udi kan di depan rumah itu itu panasnya matahari baru naik tuh kan. Nah itu baru saya tuh pakai jaket sauna bang, tahu kan jaket sauna tuh sebenarnya itu bahaya, cuman kalau Kenapa bahaya bang karena itu dia banyak nguras air aja bukan lemak. Tapi kan lemak kalau kita factor kan nggak penting mau lemak apa, yang penting berat badan masuk gitu. Kalau factor itu jeleknya diet factor. Nah jadi mau lemak kah, mau otot kah, mau air kah? Yang penting masuk beratnya. Ya, Oke. Jadi 2,5 kilo tuh hampir air aja bang turunnya. Air jadi lemas. Terus kalau mau selesai dah latihan nih 2 jam nih bang. Selesai latihan. Jangan minum dulu kata pelatihnya. Timbang dulu. Jadi itu aduh mau mati hari ini bang. Basahi rambut gini-gini kan timbang. Masih lewat 6-7. Masih 7 ons lewat. Itu udah 2,5 kilo udah turun tuh. Itu maka besok selesai latihan makan ubi aja. Aduh saya bilang. Itu kamu di rumah nggak nipu-nipu Udi? Enggak. Yudi kamu tipu kah? Enggak. Ada ya? Ada sekali. Jujur. Yud, lihatin Yud, muridmu Yud ya. Ada sekali. Itu nggak tahan banget ya? Itu udah tahan banget. Sudah. Jadi pas makan-makan kan sama teman saya, kalau saya latihan sore malam ada makan-makan, enggak apa-apa Pan, makan aja sekali kata mereka. Oh iya makan. Pas ada acara teman kan makan soto Medan. Wah.
Baru ada 2 pilihannya bang. Itu ada roti sama es krim atau soto Medan. Nih, tanya ke teman-teman. Ini aku mending ngambil roti atau nasi aja. Nasi aja pan kata mereka kan. Nasi aja. Karena apa bang? Karena mereka teman-teman saya nih kalau berat badan saya naik, programnya nambah. Mereka juga ikut program saya. Oh, gitu. Jadi saya tuh sampai dikontrol sama teman-teman saya bang. Pan jangan makan banyak Itu pan. teman yang baik tuh, Ya. harus dijaga tuh. Mau mati kami pan nemani programmu pan ya. Jadi mereka tuh programnya tuh bang tergantung berat badan saya. Timbang dek pagi kata Kodi. Timbang 68. Oh ya selamat santai programnya. Alhamdulillah kata mereka kalau Tapi sempat tembus 67. 67,7. 6,6 paling ringan. Itu paling ringan lah. Itu kayak apa? Kamu hidup apa nggak ngawang-ngawang? nggak Ngawang pusing? bang, ngawang jadi latihan tuh. Diomong itu kan, gitu-gitu ya bang, kayak lewat-lewat gitu bang. Konsen dah ada konsen, nih habis masuk sini bang. Kita nih latihan situ panas naujubillah itu kan. Jadi kalau lari itu bang, rasanya kayak ditampar-tampar belakang gini bang. Panasnya tuh bang naujubillah itu. Itu perjuangan tuh. Akhirnya saatlah pertandingan itu. Iya, itu udah saya tuntaskan semua. Yang berangkat siapa aja? Jadi yang Kukar. dari Kukar tuh ada yang main 2 orang. Nah. Ada Perdi itu tuh teman saya seperjuangan dari 2019. Baru pelatih saya Kaudi, Ya. manajer saya Denny, sama junior saya Jamie yang menang Beyond Tryout kemarin. Ya. Nah itu difasilitasi sama Bupati berangkatnya tuh. Alhamdulillah dikasih fasilitas kami sampai bisa berangkat ke situ. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bupati. Nah, Bupati dari Dispora, Dispora. Kukar full support. Yang saya lihat dari semua Pekter Indonesia yang berangkat tuh bang. Oh, Kak Ali juga ya, ada Kak Ali ya, di Kepala Dispora ya. Ya. Jadi dari yang semua yang berangkat tuh yang dinobarkan tuh cuma saya bang. Yang didukung sama pemerintah tuh yang saya lihat Yunus sama saya aja bang, sama yang dari Kukar. Itu yang disupport sama pemerintah. Wow. Yunus tuh Yang saya lainnya tahu- enggak ya? Nggak ada bang. Kasihan saya melihat mereka tuh. Ya, kadang-kadang memang harus terbuka nih pemerintah kan. Artinya untuk di titik ini aja satu pertandingan saja penderitaannya panjang sekali ya kan. Belum lagi risiko cedera. Karena saya main pro bang. Pro itu kan sudah nggak ada pelindung. Pertama kali lagi saya main. First time ya. First time main debut. Ngarit juga saya tuh bang, kena sikut tuh bang. Saya bilang, sikutnya nih kalau kena hidung nih lumayan juga saya bilang. Tapi karena adrenalin naik kalau jadi ditendang, dipukul tuh nggak berasa. Berasa ya. Iya ya. Berasa. Sama kayak hitam bejagur ya. Ya, sama tuh. Ya, dipukulin udah rasa habis tuh. Aduh, habis itu baru jalan kencang. Gitu. Adrenalin memang Adrenalin naik tuh. akhirnya ceritakan dia KO di ronde pertama kan? Ronde Di tiga. ronde ketiga ya, sorry, Ronde di ronde ketiga. Ceritakan prosesnya ronde pertama, kedua, ketiga tuh berat yang lawan dia itu gimana tuh? Beratnya karena bang Siapa sebelumnya namanya? ini Adip. Adip Malaysia bahasa Malaysia mana? Adip Ramli namanya. Nah beratnya itu karena dari awal saya persiapan latihan lawan Jordan Boy. Karena dia kan main teknikal, jadi saya harus adu teknik, mainnya santai bang. Tiba-tiba diganti lawan kan, jadi permainan tuh diubah. Langsung pada saat itu juga diubah kan, pas di Malaysia juga main brutal. Dari saya 6 bulan latihan teknik, langsung diubah jadi main brutal. Dan syukur saya tuh sebelum dari ini memang latihan brutal terus bang. Karena ngincar KO kan. Jadi ronde 1 tuh ya saya akui saya kalah poin karena belum naik. Terus masih ya namanya perdana Adaptasi debut, ya, adaptasi bang, adaptasi debut. ya. Dia kan sudah 12 kali tanding. Kamu baru satu kali Baru itu. 1 kali pro. Itu yang dihitung kan dia 12 kali yang pro. Belum yang lain-lainnya. Jadi itu pertama kali tuh kalah saya bang, kalah di ini. Dia agresif bang mainnya. Jujur kalau masalah teknik saya kurang jauh. Karena Malaysia ini bang di Asia bang peringkat 2-nya yang kuat Muay Thai setelah Thailand. Serius? Serius. Jadi Malaysia ini nomor 2-nya. Thailand pertama, Malaysia kedua ya? Malaysia kedua. Malaysia ini banyak event-eventnya gitu. Jadi dia mainnya pintar bang. Karena saya ini menang jarak kan, dia tahu caranya. Jadi kalau saya mau mukul, dipotongnya. Jadi pukulan saya ini sampai, cuman nggak ada powernya karena gini kan. Nah itu ronde 1, ronde 2. Jadi ronde 2 tuh harusnya menurut saya sih menang bang. Karena elbow saya banyak masuk, gini. Nah banyak masuk, tapi nggak dihitung. Alasannya? Nggak tahu juga saya. Tapi harusnya terhitung ya? Harusnya terhitung. Ah. Kalah ronde 2. Aduh kata Kak Rudi kan sama Kak Udi. Baru Kak Udi bilang, "Dek, sudah ganti mainmu, main brutal," dia bilang. Wow. Oke Kak, sudah main brutal gitu apalagi beliau nih yang bilang kalau
Oke. Perintah ya. Perintah dah ini. Biar pistol di kepala gitu. Ya Kak, oke, siap. Dia bilang baru yang lucu gini Bang, sebelum saya tanding setiap ronde itu saya bilangin ke manajer saya si Denny nih. Den, ingatkan saya biar saya lebih semangat. 1 kukar nonton kamu nih, nobar, ini nonton semua nih. 1 kukar. Oke, bilang. Ronde 1, Pan, 1 kukar Pan nonton Pan. Oke, ronde 2 kalah. Terakhir Pan nih harus menang KO Pan. 1 kukar nobar kamu di depan pendopo dia bilang kok. Oke, dia bilang kok. Wah, itu dah. Pokoknya dah main brutal lah. Kau main brutal, incar KO dia bilang kok. Pas udah bilang gitu, ya karena dia megang saya, dia tahu kan pukulan saya apa segala macam kalau incar KO. Bisa pasti dia KO nih. Main. Wah, itu Bang amarah kayak semua orang yang ngeremehkan saya dari saya persiapan terbayar tuh udah saya wah, ini pukulan amarahnya adar bilang. Bangsa. Orang-orang meremehkan saya. Jancuk ya. Itu udah terbayarkan semua tuh. Gila. Habis itu orang kan habis KO gitu Bang. Langsung jatuh gitu biasanya ada bangkit bangun dulu kalau Kak Udi sudah tahu dia nggak mungkin orang ini bangun lagi. Jadi dia tuh setelah musuh saya tuh kena gini jatuh, dah dia langsung selebrasi joget-joget gini, joget-joget karena dia yakin musuh tuh nggak mungkin bangun lagi. Karena dia megang loh, nggak bangun emang. Mau bangun, balik gini, pusing tuh pukulan tuh. Itu detik keberapa? Menit keberapa? Menit kedua, 2 menit. Menit ke satu. Menit ya. 3. Jadi kalau turunnya berapa menit sih? 3 menit. 3 menit. 3 menit. 3 ronde. Wow. Itu udah finishing itu terakhir. Gimana rasanya? Wah itu senang sekali saya Bang. Senang sekali. Yang yakin tuh ya kayak pelatih saya, orang-orang yang menemani proses saya itu Bang. Apalagi teman-teman saya yang latihan pagi Bang. Yang pagi ini betul-betul saya tuh terima kasih betul Bang sama teman saya yang pagi itu Bang. Karena mereka yang nyupport saya, mereka yang pas saya lagi malas-malas latihan, ayo Pan latihan Pan. Kapan lagi kamu main di Malaysia gini-gini ini dream fight kamu. Saya tuh udah mau malas-malas latihan kalau mereka yang nyupport gitu. Terus sampai ngontrol makanan saya, teman saya yang pagi itu wah mereka yakin dah pasti menang KO dia nih. Ronde 3 lah mereka bilang pas mereka nonton kan. Betul lah. Kalau saya yakin menang, tapi nggak SPKO. Kalau mereka yakin Bang, karena setiap latihan mereka yang merasa kepukulan saya Bang. Teman-teman saya pagi itu betul-betul saksi hidup tuh Bang. Yang nemani saya latihan dari 6 bulan persiapan Bang. Sekarang sudah mendapatkan ini abadi ya? Abadi, wow, abadi. Cuman ada 1 di Kaltim Bang. Cuma ada satu izin. Devan Pride. Abisnya siapa lawanmu? Lawan adalah pokoknya insya Allah April main. Ada digoreng-goreng di TikTok sudah. Tinggal nunggu promotor gas, saya gas juga. Wow. Kami apapun itu hasilnya, kami udah bangga Pan. Ya, jadi jangan terlalu beban. Yang main pokoknya bersenang-senang aja. Karena apa ya? Jarang kita punya jagoan ya. Alhamdulillah kan kita jarang punya jagoan. Hebat lah. Tetap rendah hati. Depannya orangnya rendah hati nih. Ya, sama kayak pelatih saya kemarin tuh bilang Bang. Dari junior saya bilang kan juara Bion, saya juara ini. Jangan kalian cuma mau pulang ke Tenggarong tetap kalian naik motor Scoopy. Nggak kan kalian mau apa? Mau kalian jumawakan nih bilang. Jangan pernah kalian sombong gitu ya. Tetap pulang ke naik Scoopy gini tetap kita latihan pagi sore ya. Biasa aja gitu ya. Tetap juga nongkrong di turap. Itu ya, sudah tetap nongkrong gitu-gitu teman tuh begitu-gitu juga. Apa? Untuk metal ya. Pan, sudah pencapaian seperti ini, siapa saja boleh kamu sebut 3 orang nama orang yang mempengaruhi hidup kamu sampai ke titik ini, yang paling berjasa, nama 3 nama nih. Pertama siapa? Pertama orang tua. Yang kedua alasan dulu. Alasan ya dulu. Karena Bang, pegangan saya itu Bang, jimat paling kuat pada saat bertanding itu adalah doa orang tua Bang. Poin tuh. Itu sudah Bang. Bukan jimat paling utama, itu pacar. Bukan. Yang kan pacar-pacaran. Jimat paling utama itu adalah orang tua atau garis miring keluarga ya. Keluarga. Alasannya
Itu penyemangat utama penyemangat utama bang. Karena dengan cara apalagi saya bisa biar orang tua saya ini dipandang bang. Wow. Gitu. Kalau gini kan ya alhamdulillah bukannya saya ini. Suka. Jadi orang oh ini anaknya atlet gitu nah. Tuh alhamdulillah gitu bang. Alhamdulillah. Kedua pelatih sama manajer saya bang. sebutkan namanya. Kak Udi sama Denny. Wow, Yudi kenapa, Denny kenapa? Jadi Kak Udi dia yang menemukan bakat saya bang. Dia orang yang menemukan bakat saya. Dia orang yang Berarti dia orang yang percaya bahwa kamu dengan ada obesitas, kemampuan. walaupun kamu obesitas ada kemampuannya. Tapi lucunya tuh gini bang. Saya pernah nanya, Kak, saya ini bisa ke kurus Kak? Hai dek, dia bilang, kau banyak uang kan pasti banyak cewek sama kamu. Dia bilang gitu. Aja kan gitu Kak, dia bilang, bisa, bisa. Tuh, satu Kak Udi. Terus yang kedua si Denny. Denny ini bang, jadi dia tuh manajer saya dari awal tanding sampai sekarang. Ini dua orang yang selalu ikut saya tanding bang. Kalau support saya, Denny ya support. Misalnya kayak kejuaraan gitu bang. Kalau nggak ada dana dari pemerintah dulu kan agak susah kan. Denny yang modalin saya. Wow. Denny yang butuh ini ya aman katanya gitu. Tuh. Itu teman luar biasa ya. Luar biasa manajernya. Denny, Kak Udi, klop sudah tuh. Makanya saya bilang saya di awal karir ada mereka, di puncak karir juga saya harus bersama mereka, Bang. Tuh. Wow. Jas merah, apa? Jangan sekali-sekali lupa sejarah. Betul. Oke. Pasti kata-kata Bang Agus. Itu Agus tuh dilatih dia juga. Yang ketiga? Yang ketiga ya sahabat-sahabat saya, Bang. Sahabat-sahabat saya tuh Sebutin. Wah, aku banyak Banyak sahabat aja. saya. Banyak sahabat saya nih Bang Saleh, Bang. Wow. Sahabat saya Bukan nongkrong. Nanti dulu. Kan 3 aja kan? 3 aja. 3. Iya. Kalau 4 baru pacar. 4 baru pacar. Kamu sudah punya pacar? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Tapi kamu spill ya? Nggak usah kan. Iya, benar. Nanti sudahlah. Adalah pokoknya. Aku tahu. Yang sekarang. Yang sekarang terus dikasih tahu dan dikasih tahu di sini. Oh, yang sekarang Aku tahu nggak kira-kira? enggak, orang jauh. Makroman. Oh. Makroman. LDR ya? LDR. Wow. Lumayan lah jauhnya. Petarung juga? Bukan, atlet bulu tangkis. Oh. Sahabat. Kenapa sahabat? Sahabat, kenapa sahabat? Karena saya tuh apa-apa selalu cerita ke sahabat-sahabat saya, Bang. Sahabat saya nongkrong, sahabat saya latihan tuh, banyak lah pokoknya. Karena mereka yang tahu saya tuh harus gimana gitu. Dan alhamdulillahnya sahabat saya ini Bang, kalau saya salah tuh Bang, langsung dikompromikan kayak sini, duduk. Itu enaknya sahabat-sahabat saya Bang. Tuh. Bener nongkrong. tuh. Jadi nggak mau mereka tuh ngomong Depannya gini. Kalau ada saya lagi ada masalah gitu Bang. Itu seperti kata-kata ini. Kalau lu punya teman lu buat salah, jangan tinggalin. Tampar di depan kan. Jangan tinggalin. Kalau perlu hina, kalau perlu tampar, tapi jangan pernah tinggalin. Ya gitu mereka Bang. Saya senangnya sahabat-sahabat saya Bang. Jadi dikumpulin. Tak gini kalau saya lagi ada masalah segala macam gitu kan. Dikumpulkan, duduk mereka tuh. Nasihatin gini. Nah, itu. Makanya saya setiap curhat gitu kan sama sahabat saya kalau banyak betul sahabat saya nih kalau saya hitung banyak Bang. Itu tongkrongan saya. Pokoknya sahabat-sahabat Devan, thank you sudah mensupport Devan sampai detik ini ya. Tidak perlu saya sebut, semua orang juga tahu sahabat-sahabat saya. Oke. Harapan close statement, harapan Devan untuk Combat Sport Kutai Kartanegara. Combat Sport ya. Ini kalau takutnya salah-salah kan namanya kita seniman. Harapan saya untuk Combat Sport di Kukar. Ya, harus ngomong nih, harus Bupati harus denger nih. Harapan saya ini ya untuk kawan-kawan sekalian yang lagi berkecimpung di dunia combat sport, tetap latihan aja. Terus ini tetap latihan, jangan patah semangat. Kalau ada event apapun segala macam diikuti, pasti insya Allah dari Pak Bupati seperti saya bakal didukung. Fix saya tuh. Tuh dengar harus tuh. didukung, pasti didukung Pak. Terima kasih Pak Bupati ya. Terima kasih Pak Bupati dan jajaran-jajarannya. Dan jajaran-jajarannya Kak Ali. Oke. Intinya bangga. Thank you udah bawa ini ke Kutai Kartanegara. Siap. Saya udah berjanji soalnya Bang. Oke.
Dan Anda menepati janji itu. Alhamdulillah. Terima kasih buat sahabat saya, teman saya Yudi sudah menemukan bakat luar biasa untuk Kutai Kartanegara dan sekarang resmi dia atlet Tenggarong ya. Kutai Kukar ya. Ya, atlet Wusu Kukar. Jadi Wusu Kukar. Sekarang sudah mulai aktif lagi di Wusu. Seminggu setelah pertandingan pro, saya langsung kejuaraan Wusu lagi. Wow, nggak capek-capeknya. Nggak ada, Bang. Gas terus ya. Gas terus. Pertama tuh saya nggak mau main. Tapi kata Kak Odi bilang, Kak Seno semainin Kak ya. Dek gitu ya. Main aja Dek. Awak harus menjaga marwah dan harga diri habis dari Malaysia langsung. Betul. Wow, naik adrenalin. Padahal Bang kaki saya itu sakit semua Bang. Tapi hilang kan ketika Hilang Bang. Ya. Main. 2 kali saya main Bang. 1 kali saya menang bocor sininya. Saya injak. Tak saya pusing jatuh deh gini. Bangun dia kan habis berdarah sini bocor sini. Tak kaki saya bengkak sini Bang. Bengkak. Ya lucunya setelah itu final. Musuh saya ini nggak ada yang main jadi nunggu saya sampai final. Main ketemu menang KO juga. Nah pas yang bengkak ini sebelum saya tandingan final saya gosok tisu magic tuh biar nggak sakit Bang. Biar gitu. kebas ya. Biar kebas. Karena udah sakit betul lah nih tulang kering segala macam nih. Tapi kata Kak Udi kan kamu cuma butuh waktu 5 detik untuk mendaratkan pukulanmu ke musuhmu. Pasti tidur dia bilang. Jadi dia tuh kalau sudah tanding saya di sini dia tuh santai gini aja dah. Nah dia tuh pasti percaya tuh. Terus yang corner kayak Denny itu dibilang depan tuh gak usah dibilangin kalau tanding, cukup kalian kasih minum sudah, gak usah dikasih arahan gini nih. Sudah pasti tahu sendiri dia gitu. Itu insting petarung ya. Iya, insting petarung. Percaya. Devan, thank you for tonight. Terima kasih. Selalu membanggakan untuk Kutai Kartanegara. Oke. Thank you. Devan.